Apa yang membuat kamu ilfil terhadap seorang cowok? Oke. Karena kalian tuh mau PDKT bukan daftar jadi suster. Ya, kalau kalian daftar jadi suster, tanya aja udah makan belum, obatnya udah diminum atau belum. Itu baru. Itu bukan juga bukti kalau kamu itu ini nggak sih romantis atau itu nggak ada nggak ada hubungannya kan? Malah kayak slavery kalau buat saya. Kembali lagi di konten saya, yaitu sulap dan rahasia. Nah, seperti yang kalian lihat, kali ini saya ditemani lagi sama wanita cantik nih. Nah, namanya siapa? Bisa kasih tahu ke penonton saya? Fabiana Nicole. Nanti bagi yang penasaran sama Instagramnya Fabian, tunggu videonya sampai habis. Nah, ini pertama kali aku ngeliat kamu ya, Fabian ya. Mungkin juga yang nonton juga sempat penasaran. Aku ngeliat kamu itu kayak ada keturunan luar negeri gitu, kayak bule kalau kita bilang. Memang ya? Iya. Papa kamu orang mana? Jadi papa aku orang Belanda. Asli dari Belanda. Iya, makanya. Asli dari Belanda. Bule-bule. Iya, mukanya cantik, terus dia punya pipi tuh bagus loh, tulangannya. Bagus loh. Dia punya tulangan apa bagus, terus tingginya juga bagus gitu. Jadi ya gitulah hasilnya bule sama mama berarti? Sini. Orang sini ya, orang sini. Wah gila, jadinya bagus seperti ini. Nah, gini Fabian. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan tanya jawab, aku punya satu konten nih, isinya namanya jawab cepat. Nah, Oh no. tugas kamu hanya perlu menjawab cepat dari beberapa pertanyaan. Menjebak nggak? Enggak dong, sedikit. Seniman atau pebisnis? Seniman. Atletis atau standar? Atletis. Tajir atau ganteng? Manja atau cuek? Manja. Langsung atau pemanasan? Nggak tahu. Langsung. Langsung. Agresif atau pasif? Agresif. Cepat atau tahan lama? Cepat. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhin. Indoor atau outdoor? Indoor. Indoor, oke. Fabian umur berapa sih? Sekarang 21. 21. Nah, terus buat yang belum tahu nih, buat yang nonton, Fabian ini pernah ikut lomba apa? Pageant Miss Global. Pageant. Gimana? Pageant. Bener. Iya. Aku biasa kalau cerita sama teman-teman pageant. Salah berarti ya? Ini bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia, pelafalan Indonesia. Iya. Oh. Kalau Inggrisnya tadi Pageant. Iya. Bener ya. Nah, apa namanya tadi? Pageant. Miss Global. Miss Global. Iya. Kamu meraih apa? Jadi yang di Indonesia aku menang, terus ke international top 20 Miss Photogenic sama aku lupa. Saking banyaknya lupa loh. Tapi gini, berarti kamu sampai Best evening gown. Oh iya, aku sempat lihat. Iya, bener. Bener. Mantap. Loh, aku tuh berarti gini. Mungkin bagi yang nggak paham ya, kayak aku baru nggak paham. Jadi kamu ini sampai berkontes di luar negeri? Iya. Sama cewek-cewek luar sana? Iya. Jadi Indonesia dulu, dari seluruh Indonesia, terus baru menang dikirim ke Filipina waktu itu. Wow. And then compete with the other girls dari seluruh dunia. Ada kayak banyak banget, ada kita waktu di Filipina, ada Miss USA, dari mana-mana ada. Gitu. Gila, nggak nyangka sih. Aku lagi interview seorang Miss Global nih. Bener ya? Panggilannya bener ya? Miss Global. Okay. Wah gila, sampai juara. Berarti kamu juara 1 dong di sini, di Indonesianya? Indonesia, iya. Indonesia juara 1. Iya. Gila, udah cantik ya, berbakat, terus juga... Amin. Iya, yang penting itu gini nggak sih? Yang penting jadi manusia itu, selain kamu cantik dan berbakat, kamu juga niat ikut atau berkembang, ya nggak sih? That's true. Nah, saya ngeliat dia itu, apa ya, dia itu tipe orang yang suka berkembang gitu. Saya suka banget ngeliat dia punya Instagram. Iya, karena ada aja yang kamu lakuin gitu loh. Yeah. Dan yang dia lakuin semua itu positif. Aku suka. Amin. Jadi dia kayak ikut perlombaan, ikut kayak kompetisi apa, iya nggak sih? Tuh, gila banget, gila. Nah, sekarang kita akan masuk bahas masalah percintaan. Oke. Nah, kali ini aku nggak akan tanya kamu, Feb, punya pacar atau enggak. Tapi aku pingin tahu nih perspektif kamu soal percintaan. Alright. Ini kan kamu cewek nih. Ya. Karena banyak banget yang nggak tahu kenapa banyak banget cowok yang suka tanya aku atau curhat soal cara deketin cewek atau gimana kayak gitu-gitu. Nah, ini kan perspektif dari seorang Fabian. Ya, oke.
Mungkin sambil aku bertanya soal percintaan, aku juga tanya sedikit-sedikit mungkin soal pendapat kamu atau pengalaman kamu mungkin ya kan biar valid. Biar valid. Ya benar kan? Punya pengalaman berarti. Aku tanya dulu, Febian sudah pernah berapa kali pacaran? 2 kali. 2 kali? Iya. Wow, udah pernah 2 kali. Iya. Kapan kamu pertama kali ngerasain jatuh cinta? Jatuh cinta mungkin sama pacar pertama aku ya. Pacar pertama aku SMP. SMP? Itu betul-betul kayak menggebu-gebu. Maksudku kan kayak gitu kan, kayak Iya. kayak ngerti gak sih? Ya tapi kan pas SMP juga tahu apa aja Iya, cinta gitu. iya, ya itulah yang aku bilang pertama kali ngerasain cinta. Iya. Karena kan kalau aku baca itu hormonal ya, kita nggak bisa cegah memang karena puberty, terus kita emang ngerasain. Jadi Iya. pertama kali SMP. SMP. Dan setiap orang beda-beda loh umurnya. True. Kayak aku udah lupa kapan. Udah gak usah bahas aku lah, nggak penting. Jadi SMP ya pertama kali. Iya. Dan itu pacar pertama. Oke. Sekarang aku tanya dong kalau ini mungkin kalau bagi penonton cowok-cowok nih, kalian jomblo-jomblo nih yang lagi nonton, mungkin kan bertanya-tanya, apa yang membuat kamu ilfeel terhadap seorang cowok? Oke. Jadi kalau misalnya PDKT, Chat ya. ya kamu misalnya nggak ada interest nih, cuma oke lah dia untuk temenan cool, dia lagi PDKT kamu sadar, oke lah kasih kesempatan. Iya, Terus iya. tengah-tengah kayak ilfeel. Apa yang membuat kamu ilfeel sama seorang cowok pas lagi PDKT? Oke, mungkin ini beberapa cewek juga sama kayak aku. Aku paling ilfil lo nanyain udah makan belum? Makan apa? Kan selalu kan kalau PDKT, nggak tahu kenapa. Pertanyaannya selalu itu. Nah, itu guys. Karena kalian tuh mau PDKT bukan daftar jadi suster. Ya, kalau kalian daftar jadi suster, tanya aja udah makan belum? Obatnya udah diminum atau belum? Itu baru. Iya, aku nggak ngerti kenapa selalu bertanya kayak gitu. Indonesia mungkin ya. Mungkin ya. Aku nggak tahu kenapa bertanya kayak gitu. Aku sih nggak pernah ya nanya. Karena namanya manusia udah pasti makan gitu loh. Tanya nggak tanya dia pasti makan. Iya, makanya. Itu yang buat kamu ilfeel ya. Itu yang pertama. Ada lagi nggak pengalaman yang kamu ingat-ingat? Iya nih, ini habis aku di PDKT jadi ilfeel. Selain itu, ingat-ingat lagi aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau PDKT nggak tahu ya. Kadang kita ada yang kayak oke ngejar tapi udah kayak merasa dapat dilepas terus ngejar lagi. Jadi nggak konsisten gitu loh. Jadi tarik ulur ya. Kalau udah itu udah males sih jujur aja. Ya, kamu kira dia ikan dipancing-pancing gitu kan? Kalau ikan kan gitu. Iya benar. Ya, berarti kalau tarik ulur itu sistem yang membuat kamu ilfeel ya, bahkan ya. Iya, tapi aku setuju sih karena banyak banget juga ada teori di luar sana, nggak tahu teori by siapa, suka ngomong kalau kamu dapetin cewek itu tarik ulur bro, kasih lihat kamu tuh mahal. Kalau aku sih nggak pegang itu, tapi Febian juga ya. Iya. Apalagi nih yang buat ilfeel? Selain tadi tanya udah makan belum, apalagi pengalaman? Terlalu agresif. Aku yang sempat dulu dikejar itu sangat agresif, misalnya kayak diajak pergi tiap hari tuh ditanyain atau kayak kamu kenapa sih nggak mau pergi sama aku, kenapa nggak mau jalan, kayak ayo jalan kayak calm down, santai gitu loh, everything will happen kalau ada waktunya. Dia itu cari pacar bro, bukan cari satpam pribadi ya kan? Aku jadi kayak di kolektorin. Makanya nggak, dia mau nge-apply jadi satpam pribadi. Iya kan? Kamu kok nggak pergi sama aku, kan bahaya pergi sendiri. Iya. Jadi mungkin 3 hal itu yang terbesar, big turn off. Big turn off-nya kamu ya. Nice. Next question. Ini banyak juga nih kalau cowok-cowok suka nanyain tipe cowok. Mungkin yang nonton kan jomblo-jomblo kehausan nanya, aku sesuai tipenya Febian nggak? Kan tipe cowok kamu? Oke. Ini tipe yang aku nggak plan dari sebelumnya, tapi somehow dari 2 pacar aku tuh have something in common, itu berolahraga, nge-gym. Jadi badannya dua-dua bagus. Tipe aku suka cowok yang tinggi. Cowok yang tinggi. Iya. Tuh. Suka cowok yang tinggi. Tapi menurut aku yang paling besar itu manners. Harus tahu sopan santun, misalnya etika makan, etika ngomong sama orang. Menurut aku itu very important. Karena nggak tahu ya, kadang-kadang sama other guys, maybe zaman sekarang manners atau gentleman-nya itu udah nggak seperti dulu. Bener. Jadi aku lebih pentingin kayak gentleman, misalnya aku duduk ditarik take my chair, kalau misalnya aku masuk ke ruangan dibukain pintu, things like that itu really matters. Yang little ya. Little things itu matters to me karena it shows kok orang itu peduli sama aku dan protect aku gitu. Itu kalau sudah pacaran. Iya. Kalau PDKT, gini, aku mau nanya dulu karena aku punya teori kalau being gentleman sama jadi agak cringe gitu. Iya. Itu tuh hampir similar loh. Perbedaannya kalau buatku
antara ceweknya suka atau enggak dulu, Iya. atau jadiin pacar atau enggak. Iya nggak sih? Timing sih menurut aku. Iya bener ya. Bener. Jadi kalau misalnya masih PDKT, kamu misal gini, ada cowok nih mau PDKT kamu, Iya. kamu saranin nggak sih untuk awal-awal ngelakuin hal itu terus menerus? Kalau terus menerus mungkin enggak ya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau aku konsepnya, kalau sebelum aku jadi pacarnya orang, it's not their job to bukannya dia harus ketika sebagai pacar aku. Misalnya kalau dia sebagai pacar aku, dia pasti bukain pintu, dia pasti do all this thing. Tapi kalau aku belum pacar kamu, it's bukan tanggung jawab kamu untuk melakukan dia seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya, but if you wanna show kayak, oh ya ini aku emang nunjukin aku punya quality itu, nggak apa-apa. Tapi don't force it on someone, karena menurut aku juga belum tentu orang itu notice. Maksudnya emang ada perbedaan waktu kita lagi PDKT, dan mungkin poinnya yang dikasih tahu Febian jangan over juga ya. Iya, apalagi pas PDKT. PDKT kan misalnya, kalau PDKT very sensitive, kalau kamu over, bakal ini cowok kenapa sih, kok gini banget sih? Denger tuh. Jadi harus santai aja, chill aja. Denger tuh. Nah, itu dari cewek sendiri loh. Karena aku sering banget kasih tahu teman-temanku, maksudnya jangan over. Tapi kadang-kadang orang-orang itu masih enggak bro, aku being gentleman atau apa. Itu buatku kayak Ada balance-nya lah, Yeah. timingnya, ada balance-nya, ada waktu Bener. for everything. true. Oke, kalau kita ngomong tadi masalah gentleman, aku punya topik nih, bahasan yang aku selalu mikir dan aku banyak banget debat sama orang-orang di internet yang SJW itu ya. Debat masalah soal ini. Menurutmu, kalau kamu lagi jalan ke mall, Iya. perlu nggak sih cowokmu bawain tasmu? Kalau tas aku, enggak. Tapi kalau misalnya aku belanja dan dia nawarin untuk bawain, I don't mind. Ya. Tapi kalau tas kayak my actual handbag, enggak. Enggak kan? Enggak. Apa pendapatmu kalau kamu lihat pendapatmu ya, kamu lihat cowok-cowok yang misalnya udah ganteng, tinggi, kayak keren, oke, jam tangannya mungkin Rolex dan lain-lain, tapi bawanya tas cewek. Ya pasti kasihan. Dia Karena it's not his job to carry your purse. Nah, misalnya kalau aku sendiri misalnya aku emang males, barangku aku masukin di pouchnya dia. Jadi dia nggak kelihatan bawa tas cewek. bener. gitu. Maksudnya Jadi bisa diakalin nggak? Jadi bisa diakalin kan, kasihan juga misalnya lakinya ganteng atau apa. Udah stylish. Udah komplit terus ada tas cewek gitu. Menurut aku sih aku nggak Ya, suka. kasihan ya. Kasihan, aku sih liatnya kasihan. Nah, itu di note tuh. Itu bukan juga bukti kalau kamu itu ini nggak sih romantis atau itu nggak ada Enggak juga. nggak ada hubungannya kan? Malah kayak slavery kalau buat saya. Aku punya banyak teman cewek, Feb. Iya. Coba aku tuh kadang-kadang suka ngeriset atau nanyain mereka gitu. Apa yang membuat kalian ilfeel waktu cowok itu minta first kiss pertama kali? Apalagi waktu kalian mau jadian atau waktu awal pacaran. Iya. Ada beberapa kasus yang cowoknya itu maksa banget gitu. Iya. Tahu nggak sih? Iya. Mungkin kamu juga pernah ya, aku nggak tahu. Tapi mungkin nggak pernah dipaksa gitu, nggak pernah. Tapi ada cowok di luar sana yang ceweknya belum ready, tapi cowoknya maksa gitu loh. Dan buatku kalau misalnya emang kamu nggak bisa buat si ceweknya nyaman, jangan dipaksa. Iya. Aku tanya nih, prosesnya gimana? Maksudnya gini, dari awal dari kalian belum pernah kissing sama sekali, kan dua orang stranger yang in love, terus kalian bisa prosesnya bisa kasih tahu nggak supaya kamu tuh dapat feel-nya atau mood-nya? Kalau menurut aku sih, in general ya, sebagai laki pasti mereka bisa kasih kode dari cara lihatnya, misalnya kalau rangkul atau gimana kan bisa kode. Tapi the one yang needs to take the step menurut aku tuh ceweknya, biar ceweknya nggak salah paham. Oh wow. Jadi kalau misalnya lakinya yang langsung cium tapi ceweknya bingung, aku takutnya image lakinya akan jadi jelek di mata Yes, ceweknya. benar. Jadi menurut aku, karena nggak tahu ya, mungkin juga right now in society menjadi cowok itu somehow serba salah. Kita mau make a first move, kelihatannya kok ngegas banget. Aku ngerti sih perasaan Kalau mau cium duluan kok Iya. nanti dipikir lancang gitu. Bener, Jadi atau kita- murahan mungkin dipikirnya. Iya, makanya jadi sebagai cewek kita harus what you want, you can communicate, dan lakinya bisa ngasih kode misalnya kok he's ready. Tapi ujung-ujungnya I think yang cewek harus kayak take the first step. Ya. Menunjukkan kalau dia itu oke. Mungkin gini ya, bukan first step-nya, tapi kalau aku nangkapnya tadi kayak kalau kamu sudah dikasih signal pancingan, Kamu terima nggak? ya Gitu. nerima dan kasih sinyal balik, Iya, ya kan? iya. Kayak kita lagi di kapal itu kalau sudah kasih sinyal mercusuarnya, bener-bener. kasih sinyal balik dong, bener, ya kan? bener. Bukannya mau tapi diam-diam aja gitu. Ya Bener, itu fair play sih kalau buatku. Buatku nggak masalah. Jadi kan kesannya nggak kayak cowoknya yang maksa juga, ceweknya Iya. juga nggak gini. Dan kalau nggak ready ya tinggal ngomong ya nggak sih. Iya, Kalau bener. ceweknya nggak ready dan nggak mau ya tinggal ngomong gitu. Semua bisa dibicarain baik-baik. Yes. Oke, ini agak dalam mungkin ya. Aku Iya. tanya ke Febian, mungkin karena gini, kenapa ini jadi bahan pikiranku akhir-akhir ini? Karena aku ngelihat banyak banget anak muda yang meritnya cepet. Yes. Tapi aku nggak nyalain ya, cuma Iya. bahan pikiranku aja. Banyak anak muda yang merit cepat, umur muda, apa semua. Kamu mau merit
Cepat atau Cepet itu berapa? Oke, iya. kalau aku mungkin my ideal 24-25. Oke, itu 24 25. Oke lah, 24 25 aku bilang oke lah, itu awal-awal masih. Iya. Tapi aku lihat ada yang kayak 20 dan kayak ada yang 21. Ini cewek, kebanyakan cewek kan yang nikahnya muda. Aku jadi mikir, di pikiran wanita-wanita ini tuh bahasa cinta itu apa sih? Maksudnya kenapa kok dia mau mengorbankan seluruh hidupnya dan dia yakin oh ini cowok seumur hidupku nih. Iya. Mereka pernah kebesit nggak gitu loh. Nah, dari pikiran itu aku nanya, menurut kamu cinta itu seperti apa? Buat aku kalau cinta yang bikin aku siap untuk marriage pasti mapan sih, dan dia maksudnya bisa take care of me fully atau enggak. Yes. Jadi kadang-kadang misalnya kalau laki misalnya cewek, aku mau married sama dia, anak aku pasti lucu, iya anak kamu pasti lucu, tapi dia bisa nggak nanggung your family or your life itu bisa nggak? Jadi nggak cuma cinta doang. Jadi kalau mau nikah itu ya harus ada hati, harus ada otak juga, nggak bisa hati doang. Dan kalau otak ada juga mungkin nggak jalan. Benar. Jadi harus ada dua-duanya, harus balance. Ya mungkin ini saran buat yang nonton ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga mikir, ya itu tadi. Kadang-kadang orang mikir saking cintanya doang, modal cinta doang dia married. Tapi yang aku nggak habis pikir, kadang-kadang ada temanku yang beberapa mungkin nyukupi dirinya sendiri susah masih dan lain-lain. Tapi mereka berani take step dengan alasan kita harus dewasa, kita harus terima. Menurutmu, kalau misalnya kamu dikasih kasus cowokmu ini belum mapan misalnya, take care dirinya sendiri belum bisa, rumah aja belum nyicil sama sekali, mobil aja belum nyicil juga, apa-apa disokong orang tua misalnya. Terus at some point dia bilang, kamu udah umurnya nih, aku udah umurnya, aku mau nikah sama kamu. Itu kamu iya kan atau enggak? Enggak kan? Enggak. Ya itu pendapat kita ya. Aku pun juga dalam situasi itu nggak mungkin ngelamar sih kalau aku sebagai cowoknya, karena aku tahu setelah menikah itu bakal banyak rintangannya, ya nggak sih? Actually ini salah satu conversation yang aku juga bahas sama teman lakiku. Jadi dia bilang, oh ya punya pacar, tapi kok teman-teman kita ini kok sudah pada nikah juga ya. Terus kita ngomong tentang misalnya cara cari pasangan yang pas buat nikah itu gimana. Terus yang aku bilang ke dia itu bingung kayak apa ya kalau saya punya istri nanti gimana ya. Aku bilang, oh pasti kalau saya punya istri, cewekmu itu sama keluarganya udah disekolahin, pasti life-nya tuh udah di-provide sama keluarganya. Masa dia mau married sama laki yang bakal turun, kan nggak mungkin. Dia kan pasti either sama atau naik. Kan dia nggak mungkin, kan kasihan ceweknya. Orang tuanya sudah kerja susah payah untuk membesarin anaknya ini, udah bisa cantik, baik, pintar, terus turun, kan kasihan. Ya kasihan. Tapi itu dua sisi ya, bukan cewek doang, kan laki juga pasti the parents, apalagi misalnya kalau laki pasti dia ada responsibility, harusnya siapin rumah and all these things. Jadi istrinya juga harus siap untuk become a partner in the relationship. Jangan cuma lihat, oh ya dia punya rumah, ya udahlah gitu loh. Kan kasihan lakinya juga dia yang nyiapin buat keluarga kamu nanti ke depannya. Jadi harus balance, harus dua-duanya mengerti, bisa kerjasama biar marriage-nya harmonis. Gitu. Jadi nggak jadi beban satu sama lain. Bener. Ceweknya bisa support cowoknya, cowoknya support ceweknya. Kayak gitu. Dan yang kalian nonton di sinetron itu ya, yang kayak biasanya mobil mewah-mewah nabrak cewek tiba-tiba di jalan, cewek ternyata pemulung terus jadian dan nikah. Itu cuma di movie, men. Ya kan? Prosesnya panjang kalau di real life ya, kalau di real life itu panjang prosesnya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini mungkin buat semuanya aku tanya ini ya, buat kalian yang mungkin mikirin dia matre ya, kita tanya dulu. Nah, definisi kamu matre itu gini, ada nggak sih cewek matre itu? I think ya pasti ada. Ada. Kalau aku tanya, menurut kamu sendiri tuh matre nggak? Enggak. Good. Kenapa nggak? Definisikan. Nah, gini, definisi matre itu apa sih? Nah, ini biar jelas. Kalau menurut aku ya. Ya, menurut kamu. Kalau misalnya matre kan berarti you are so hooked on the material things. Jadi kamu melihat laki bukan sebagai manusia tapi sebagai bank. Artinya aku lihatnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau punya yang sesuatu, misalnya aku mau tas, ya aku mintanya dari dia. Tapi aku nggak melihat dia sebagai suami atau sebagai apa. Jadi kamu pokoknya anything yang kamu mau, kamu melihat ya. Aku lihatnya sih ngerasa kalau laki itu jadi bank. Nah, itu aku setuju banget. Itu dari ceweknya ya sendiri ya. Kalau aku yang ngomong tuh cowok-cowoknya pada nggak percaya. Dipikir aku belain dia, enggak. Tapi itu benar, aku setuju. Dan gini, standar setiap wanita tuh berbeda, benar nggak sih? Iya kan? Jadi sebelum kita berpasangan, maksudnya berpasangan untuk serius ya, sampai menikah dan lain-lain. Itu kita harus tahu dulu kebutuhan ceweknya sebesar apa, cowoknya bisa memenuhi atau enggak, benar nggak sih?
ya kan? Iya. Dan kalau emang kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan cewek ini, jangan bilang dia matre. Iya. Karena emang kebutuhannya tinggi aja dan Iya. emang dia pernah dilahirkan di keluarga yang emang kebutuhannya tinggi, Iya. sehingga emang dia tarafnya segitu, ya nggak Iya, sih? benar. Bukan matre. Iya. Itu buatku. Ya menurut aku sih, for me ya, mungkin kita kan juga banyak orang. For me personally itu sebuah lifestyle. Jadi misalnya aku dari kecil udah dibiasain pergi ke luar negeri. Jadi kalau tiba-tiba nggak pergi ke luar negeri itu jadi sesuatu yang aneh. Yes. Gitu loh buat aku. Tiba-tiba ke Dufan terus. Ke Bonbin. Jadi itu sesuatu yang lifestyle dan itu bukan sesuatu yang itu bukan sesuatu kayak oh aku harus pergi, cuma aku bakal rasa kayak kurang aja dan oke, mungkin for a while setahun 2 tahun nggak apa-apa lah nggak usah pergi, tapi lama-lama kamu bakal merasa kok hidupku beda ya sama dulu, kok enakan dulu ya. Yes. Nah itulah nanti munculnya perdebatan, nggak cocok kan baru lihat semua dari sana. Benar. Menurut aku dilihat dulu lah lifestyle-nya itu sama atau enggak, karena lifestyle is very a huge thing sih. Tuh, dia masih umur 21 tadi ya. Iya. Tapi jawaban dia dewasa banget. Tapi Amin. aku setuju, mudah-mudahan yang nonton ini ngerti ya. Sekarang saatnya kita sesi sulap. Nah, ini seneng banget nih kita udah ngobrol sama Febian. Sekarang yang paling penting ini aku pengen mainin sulap sama Febian. Oke. Ini Feb, kali ini kita akan main sulap pakai objek biasa lah, kartu. Oke. Suka main kartu? Suka. Suka. Nah, mungkin udah pernah lihat kartu ya, tapi dilihat dulu. Iya. Ada yang aneh atau enggak. Oke. Aman. Aman ya? Aman. Nah, mau di-shuffle. Nah, biasa kan orang nggak pintar shuffle. nggak apa-apa. Jago loh. Besok orang kemana-mana sudah. Tunjuk satu lagi. Ini ya. Iya. Ini fair play. Feb, tugas kamu sekarang siapin, pegang aja, buka aja capnya. Kita akan buka kartu pilihannya Febian yaitu 6 sekop atau 6 of spades ya. Aku minta kamu tolong tanda tanganin. Tapi di belakang, di belakangnya aja. Oke. Tanda tangan. Wah, aku dapat tanda tangannya Miss Global nih. Jual di eBay. Bisa tolong tutupin? Nah, aku punya sebuah kartu nih. Aku pinjam tangan kamu dong kayak gini. Nah, ini taruh aja nggak apa-apa. Nih, tau nggak? Ini kartu adalah kartu paling spesial di dunia. Karena ini satu-satunya kartu yang 6 six of spades, tapi ada tanda tangan kamu. Jadi spesial. Oh, udah mau ngomong tadi ya? Sefrekuensi gitu. Nah, sekarang gini, Feb. Aku minta tolong kamu pegang aja di sini. Tahan. Oh, tutup pakai 2 tangan aja. Tutup. Nah, sebenarnya aku nggak perlu tunjukin, cuma itu modus aja dari pegang-pegang. Saya stop. Stop. Tanda tangan. Pakai tangan satunya aja nggak apa-apa. Ini ya. Ya, tanda tangan. Oke. Nah, sebenarnya nggak penting kartu yang dipilih apa, stopnya di mana. Karena yang paling penting adalah tanda tangannya. Oke. Karena mau kujual di eBay. Siapa tahu besok kamu lebih naik lagi kan? Amin. Amin. Dia lebih naik lagi kan, terus kita bisa jual. Aku udah punya stoknya. Ya kan? Nah, ini kita bisa lihat. Ini belakang. Tadi kamu tanda yang belakang kan, terus yang ini kamu tanda tangan di depan. Iya. Nah, sekarang gini, Feb. Kita pakai 2 kartu aja. Dibuka aja nggak apa-apa. Santai aja dibuka. Nah, gini, Feb. Aku pinjam tangan kamu yang kanan seperti ini. Oke? Kita akan angkat dulu kartunya. Ini kamera mungkin bisa lihat lebih jelas. Ini ada 10. Yang tanda tangan di belakang yang mana? Yang ini. Yang 6 ya, udah jelas, ini kelihatan ya. Ini 10, ini 6 ya. Iya. Nah, sekarang pinjam tangannya seperti ini. Aku pinjam tanganmu kayak gini, terus tutup pakai jempol. Aku minta kamu bayangin. Bayangin sekarang, tintanya itu meleleh di tangan kamu. Oke. Ya, udah. Iya. Bayangin tintanya meleleh, pelan-pelan. Sudah. Aku tarik, kamu tarik tintanya, ya. Bayangin aja, sudah. Sekarang aku taruh lagi di atasnya. Jadi bayangin tintanya sekarang kamu usap-usapin di belakangnya, diusap-usapin gitu di belakangnya. Udah, usap-usapin. Kamu tadi kan sudah usap-usap. Iya. Dan kita nggak ada janjian ya sebelumnya ya. Iya. Jadi buat yang di rumah lagi nonton ya, kita nggak janjian, benar? Iya. Dan kamu bukan orang bayaran. Iya. Bukan. Kamu ngerasain apa tadi? Tintanya pergi. Tintanya pergi, kamu ngerasain ya? Iya. Dia yang ngerasain. Kalau berhasil kita lihat, kan kamu tanda tangan ini di belakang, dan itu udah nggak ada. Wow. Terus di sini. Gitu. Nah, itu berarti dia punya tangan tuh ajaib. Impressive. That's why dia itu kalau kerjain apa-apa itu magical. Amin. Oke, thank you semuanya buat sudah nonton. Thank you juga Febian. Thank you. Instagramnya apa? Fabiana_FND. Nanti pokoknya saya taruh di deskripsi. Siap. Sama di videonya ada. Oke. Thank you juga buat Lotus Office yang sudah pinjemin kantornya. Seperti biasa ini keren banget, ya, keren banget. Dan sampai jumpa di sulap dan rahasia berikutnya. Jangan lupa nonton. Bye bye.